Gue mau tanya, seberapa besar keyakinan lu atas diri lu bahwa diri lu sukses apa enggak? Halo bos, gue Ricky Conrad. Gue akan memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Seberapa besar sih keyakinan lu atas potensi yang ada di diri lu bahwa lu akan sukses atau tidak? Sering gak lu bertanya sama diri lu, gue ini bisa sukses apa enggak ya? Atau malahan lu suka yakin karena lu berasal dari keluarga yang menurut lu tidak mendukung lu berasal dari keluarga yang tidak memiliki uang, tidak mampu menyekolahkan lu tinggi, atau memang orang tua lu atau kakek lu, buyut lu semua memang bukan berasal dari orang yang sukses, sehingga lu merasa yakin bahwa diri lu suatu saat nanti akan menjadi orang yang tidak sukses juga. Bagaimana lu mau maju kalau lu memiliki keyakinan seperti itu? Gua selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan makhluknya itu ya sempurna dan pasti memiliki potensi besar untuk menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Gue yakin setiap orang memiliki potensi besar di dalam dirinya. Tetapi persoalannya adalah banyak sekali orang tidak bisa mengakses potensi yang ada di dalam dirinya itu. Potensi yang sudah dimilikinya sebenarnya sejak lahir. So, pertanyaannya adalah, apa yang membedakan orang yang sukses dan apa yang membedakan orang yang tidak sukses? Pertama sekali dan yang paling utama, soal mindset dan keyakinan dirinya terhadap potensi besar yang ada dalam dirinya. Siapa yang di sini berani menolak, berani membantah omongan gua, mengatakan bahwa Tuhan pasti menciptakan manusia dengan potensi-potensi unik di dalam dirinya masing-masing? Nggak mungkin lah bos. Tuhan menciptakan manusia, tetapi manusia itu memang tidak memiliki potensi apa-apa. Manusia itu diciptakan memang tidak memiliki suatu hal yang bisa dia karyakan. Even dia tidak lahir secara berkekurangan, ada banyak sekali cerita orang-orang yang lahir biasa-biasa saja. Bahkan dengan penuh kekurangan, maka dia bisa berprestasi, menciptakan sesuatu yang bisa dia banggakan di dalam hidupnya. So, dengan lu percaya bahwa Tuhan pasti menciptakan manusia dengan potensinya masing-masing, lalu hal kedua yang perlu kita pelajarin adalah bagaimana mengakses, bagaimana mengaktifkan potensi diri kita. Hal yang utama harus lu perbaikin adalah keyakinan lu. Seberapa besar keyakinan lu? Gue mau cerita tentang ketika kita bertanya kepada orang tua. Orang yang sudah tua, orang yang memiliki anak, orang yang sayang sama anaknya. Ketika kita tanya kepada orang tua ini, Pak atau Bu, Pak, Bu, lu yakin gak anak lu sukses? Pak, Bu, lu yakin gak anak lu hebat? Maka umumnya jawaban orang tua akan mengatakan, yes, yakin. Dia memiliki keyakinan bahwa anaknya itu akan menjadi sukses. Apa yang terjadi ketika dia memiliki keyakinan seperti itu? Sesungguhnya bos, faktanya adalah untuk membesarkan anak, untuk mendidik anak menjadi orang yang sukses, itu banyak sekali hambatannya. Itu banyak sekali cobaan dan rintangan yang mesti dilewati. Tetapi kalau kita tanya kepada setiap orang tua kita, atau lu memiliki anak, kalau gua tanya sama lu yang sudah memiliki anak, ketika anak lu dalam suatu proses atau suatu fase kehidupannya mengalami sebuah kegagalan, apakah luntur keyakinan lu bahwa anak lu akan menjadi sukses? Let's say amit-amit anak lu tidak naik kelas. Let's say amit-amit anak lu menghadapi kecelakaan. Let's say anak lu menghadapi penyakit yang berat. Atau anak lu ketemu sama lingkungan pergaulan yang meresahkan, yang kerjanya main game dan tidak tanggung jawab. Apakah lu luntur keyakinannya? Apakah keyakinan lu luntur bahwa anak lu tidak akan menjadi sukses? Gue berani jamin, ketika lu bertanya sama gue, apapun anak gue yang terjadi dalam hidupnya, maka gue selalu yakin bahwa anak gue pasti akan menjadi orang sukses. Even dia mengalami persoalan hidup yang sangat besar. Karena gue adalah orang tuanya. Karena gue adalah sayang sama anak gue, dan gue akan mengerjakan segala hal yang dibutuhkan untuk membuat nih anak gue menjadi orang yang gue banggakan di kemudian hari. Menjadi seorang anak yang bisa respect, seorang anak yang memiliki moral, seorang anak yang hebat, seorang anak yang bisa hidup dengan membanggakan orang tuanya dan dirinya. So, gue akan mendidik anak gue seperti itu. Apapun hambatan yang akan gue temui, gue tidak akan pernah berhenti dan gue tidak akan pernah stop untuk menyerah mendidik anak gue.
Model keyakinan orang tua kepada anaknya itulah yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Ketika lo memiliki keyakinan yang kuat seperti itu, maka tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa stop lo. Tidak ada hambatan yang terlalu berat untuk bisa lo lewati. So, memiliki keyakinan seperti inilah yang sangat dibutuhkan orang untuk mengakses dan mengaktifkan potensi besar yang ada dalam dirinya. Sering gak lo ngeliatin orang yang mengerjakan suatu hal begitu serius, begitu determinasinya tinggi, begitu memiliki tekad yang kuat untuk mencapai suatu hal. Kita sering melihat contoh-contoh sukses bagaimana seorang olahragawan yang bekerja keras setiap pagi, memiliki disiplin yang kuat, sehingga pada akhirnya dia bisa meraih sebuah piala yang membanggakan dirinya. Hal itu hanya bisa tercapai dengan determinasi kuat, dengan kerja keras yang kuat. Dan untuk menjadi seorang pekerja keras yang kuat, hal pertama yang harus dimiliki, memiliki keyakinan yang sangat kuat atas potensi besar yang ada dalam diri lu. Dengan memiliki keyakinan yang kuat, tidak ada satu orang pun yang bisa menstop diri lu. So, belajarlah untuk memiliki keyakinan yang kuat. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Bang cara menciptakan atau mengembangkan keyakinan kita. Terkadang kita memulai sesuatu hal dengan penuh semangat. Sering sekali terjadi dalam hidup kita ketika kita memulai suatu karir baru atau masuk kantor baru, lingkungan kerja baru, atau kadang-kadang lu mahasiswa yang pengen masuk ke kampus yang baru dengan let's say lu ambil jurusan teknik arsitek. Biasanya antusiasme pada saat first day, lu selalu berharap bahwa lu akan menjadi seorang arsitek yang handal, lu akan menjadi seorang arsitek yang mendunia, dan lu akan belajar arsitek ini sedemikian hebatnya. Setiap memulai hal pertama kali, kita memiliki keyakinan energi yang sangat besar. Tapi sadar nggak, sering sekali dalam perjalanan ketika kita menemui hambatan, ketika kita seolah-olah bekerja dan tidak ada hasilnya, maka kita akan luntur keyakinan itu. Bahkan ada juga orang yang dia tidak pernah mengerjakan apapun karena dari awal pun dia selalu memiliki keyakinan yang rendah terhadap dirinya sendiri. So, bagaimana meningkatkan ini? Hal yang sering gue lakukan adalah seberapapun keyakinan kita harus menciptakan sebuah aksi nyata atas keyakinan itu. So, maksud gue begini, ketika lo memiliki keyakinan ketika gue merasa yakin bahwa gue bisa mengajar orang dan gue suka sharing hal-hal yang pernah gue alami, maka gue akan bikin YouTube channel ini. So, pada saat gue memiliki keyakinan itu, seberapa besar atau kecil gue gak peduli, tetapi langsung gue lakukan aksi nyata. Gue gak butuh aksi yang spektakuler, fenomenal, dan luar biasa, tidak. Gue cukup butuh sebuah aksi sederhana. So, pada saat gue pertama kali bikin YouTube, gue langsung ambil kamera gue langsung ambil handphone gue, dan gue ngomong di dalam YouTube itu, dan gue create video dan gue publish. That's it. Less action. Bukan aksi yang spektakuler. Aksi pertama lu tidak perlu aksi yang perfect, yang spektakuler, yang benar. Gue gak peduli benar salah. Yang gue pedulikan, gue beraksi. Sesederhana mungkin, sebiasa mungkin, sespontan mungkin. So, gue memiliki keyakinan dan gue menciptakan aksi yang sederhana. Dari aksi ini, pasti gue akan dapatkan result. Ya toh? Ketika gue beraksi, maka resultnya adalah terciptalah video pertama gue. Dari result video pertama gue ini, maka gue akan mendapatkan banyak komentar. Which is, gue sudah mempersenjatai, sudah memperlengkapi badan gue hanya dengar komentar yang memotivasi. Komentar-komentar yang mendorong gue. Pasti ada bos, dari 100 orang temen lu, let's say pasti ada 30-40 orang yang mengatakan bahwa, weh, good job bro, lanjutkan terus. So, result itu, dan gue mendengarkan kata-kata orang-orang yang gue percaya dengan kata-kata yang memotivasi, sehingga result itu memberikan suatu energi baru buat gue untuk menciptakan karya gue selanjutnya. Gue tutup kuping terhadap orang-orang yang nyinyir, karena orang nyinyir selalu akan nyinyir apapun yang lo lakukan. Tapi gue membuka pikiran gue dan gue membaca komentar-komentar yang mengatakan result gue, yang memotivasi gue untuk menciptakan karya-karya berikutnya. So, dimulai dari keyakinan lo yang kecil, gak apa-apa. Kemudian menjadi aksi nyata lo yang kecil, gak apa-apa. Dan aksi itu akan menciptakan hasil yang sederhana. Mungkin cuma 2 orang yang mengatakan hasil lo bagus, gak apa-apa. Tetapi hasil itu akan menambah keyakinan lo. Dan saat ini bos, ketika lo ngomong sama gue, bang, muka lo gak cocok jadi YouTuber, gue gak dengerin bos, bodoh amat. Karena keyakinan gue udah ketinggian. So,
Dan gue akan terus mengerjakan pekerjaan ini dan menambah keyakinan gue. Gue percaya bos, ketika sesuatu hal lu mulai dengan keyakinan dan aksi yang kecil memiliki hasil yang kecil, maka di suatu saat nanti ketika keyakinan lu semakin besar, maka aksi lu akan semakin bernilai dan hasilnya akan semakin baik. Begitu terus sepanjang masa. Apa yang terjadi dengan YouTube gue 5 tahun yang akan datang? Apa yang terjadi dengan YouTube gue dengan 7 tahun yang akan datang? Tapi perhatikan bos, ketika 2 tahun lalu gue tidak memulai video pertama gue, maka gue tidak akan sampai ke titik gue saat ini. Maka gue hanya menjadi mimpi saja. Gue menjadi seorang YouTuber itu hanya mimpi, karena gue tidak melakukan aksi nyata. So, ketika lo memiliki keyakinan yang masih sedikit, jalanin aja bos. Bikin aksi nyata lo yang sederhana, yang buruk, yang bego, tapi yang penting lo bikin. Ini akan menghasilkan suatu result yang sederhana dan lo akan ketemu teman-teman lo yang terus memotivasi lo. Inilah cara-cara gue, bagaimana gue bisa menumbuh kembangkan keyakinan gue sehingga saat ini gue memiliki keyakinan yang sangat besar dan gue yakin bos, gue adalah seorang YouTuber yang keren. So, miliki keyakinan yang kuat dan latih terus keyakinan lo supaya semakin besar dan akses dan aktifkan potensi besar lo. Hati lo udah meronta-ronta bos bahwa lo ingin mengerjakan hal ini dan kerjakan saja. Biarkan itu mengalir begitu saja, biarkan itu aksi-aksi nyata lo, hasil-hasil sederhana lo akan terus menguatkan keyakinan lo sehingga one day benar-benar lo akan bisa menjadi seseorang yang memang lo impikan. Gue memiliki course bos, namanya Becoming 10 Times You. Kalau lu senang topik-topik seperti ini dan lu ingin menjadi 10 kali lebih baik dari diri lu sekarang, lu bisa langsung akses course gue ini dengan klik join sebagai membership di dalam channel YouTube gue ini. So di dalam course ini gue banyak sekali bercerita bagaimana yang mesti lu lakukan supaya lu bisa mengakses potensi diri lu. Gue percaya bos, tidak ada orang, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki potensi sama sekali. Perbedaannya adalah ada orang yang mau mengaktifkan potensinya, tetapi ada juga orang yang terlalu takut untuk mengaktifkan potensinya. Jika saat ini lo berpikir ingin mengembangkan diri lo menjadi 10 kali lipat lebih baik dari diri lo sekarang, lo bisa memulainya dengan klik join membership gue ini dengan harga Rp50.000 dan lu bisa mengakses video course Becoming 10 Times You. Di dalam course Becoming 10 Times You ini lu akan mendapatkan 12 video bagaimana sih langkah-langkah yang mesti lu kerjakan. Apa sih step-step yang mesti lu kerjakan supaya lu bisa mengaktifkan potensi besar yang ada di diri lu sendiri. Dan harapannya lu akan menjadi 10 kali lipat lebih baik daripada diri lu sekarang. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video gue dan share ke seluruh penjuru dunia. Ingat satu kata bos, setiap orang memiliki potensinya. Perbedaannya ada orang yang yakin sama dirinya dan ada orang yang pengecut dan tidak yakin sama dirinya. Menjadi 10 kali lipat lebih baik adalah dambaan setiap orang. Join dan belajar dan jadilah 10 kali lebih baik dari diri lu sekarang. Gue Ricky Conrad, thank you udah nonton video gue dan hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.